Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti acara ringkasan sekolah Sabat ini pada hari persediaan ini. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur Tuhan masih memeliharakan kami sampai saat sekarang ini. Dan bahkan masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat yang suci ini, yaitu pelajaran yang ketiga yang berjudul Turun-Temurun untuk Selama-lamanya. Sebagai ulangan daripada ringkasan pada hari-hari yang lalu. Yang pertama, prinsip dosa. Allah akan melenyapkan dosa dan akan menyelamatkan orang berdosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, Allah mengutuk manusia, binatang, dan segenap ciptaannya. Manusia menyalahkan orang lain, marah, takut, panas hati, dan membunuh. Kecenderungan manusia jahat, manusia melanggar hukum Tuhan dalam hal pernikahan. Dosa tidak bisa sembuh dan dosa nyata dan dapat dirasakan. Nuh, seorang yang benar, tidak bercela dan dia bergaul dengan Allah, tetapi dia tetap orang berdosa yang memerlukan kasih karunia untuk keselamatannya. Perjanjian dengan Nuh, Allah akan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dengan cara Nuh harus membuat bahtera dan masuk ke dalamnya. Walaupun Nuh mendapat ejekan dan hinaan selama 120 tahun lamanya, Nuh tetap menerima uluran kasih Allah yang menyelamatkan. Tanda pelangi sebagai perjanjian yang kedua dengan Nuh sifatnya universal, meliputi seluruh umat manusia, tidak peduli mau menuruti atau tidak. Hanya Nuh yang tinggal, Tuhan menyebutnya umat yang sisa. Seperti halnya dengan sisa umatnya di Yerusalem, demikian juga pada akhir zaman akan ada umat sisa yang akan diselamatkan Tuhan. Pencipta dunia menjadi hakim yang adil, akan mengadili dengan seadil-adilnya bagi seluruh umat manusia. Kebijaksanaan Allah sering dipandang sebagai kebodohan oleh dunia. Sebagai pemain perjanjian Tuhan, kita menjadi sasaran cemoohan dan tuduhan. Terus, bagaimanakah kita bersikap untuk perlakuan seperti ini? Inilah sedikit ringkasan kembali beberapa hari yang lalu dan sekarang masuk dalam pendalaman. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, pelangi, satu kejadian alam fisik, adalah lambang yang cocok tentang janji Allah yang tidak akan pernah menghancurkan dunia ini lagi dengan air bah. Poin yang kedua, karena kondisi iklim di bumi berbeda sepenuhnya setelah air bah, dan hujan turun di kebanyakan bagian dunia menggantikan embun yang sebelumnya membasahi tanah, sesuatu yang diperlukan untuk menenangkan rasa takut manusia setiap kali hujan mulai jatuh. Luar biasa, Tuhan membuat pelangi itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan membinasakan dunia lagi melalui hujan, melalui banjir, melalui air, melainkan Tuhan memberi pikiran yang tenang karena Tuhan memberikan satu tanda pelangi bahwa Tuhan tidak akan
menghancurkan bumi ini kembali dengan air. Pikiran rohani dapat melihat pada gejala alam ini sebagai pernyataan Allah tentang dirinya sendiri. Roma 1 ayat 20. Jadi pelangi adalah bukti bagi orang percaya bahwa hujan pasti memberikan berkat dan bukan kehancuran universal. Inilah pendalaman pelajaran kita dan sekarang masuk pada ringkasan. Pada pelajaran pekan ini kita telah melihat bahwa perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh yang pertama kali didiskusikan secara eksplisit dalam kitab suci. Dan yang kedua, perjanjian itu memaparkan minat kasihnya untuk manusia dan kerinduannya untuk masuk dalam satu hubungan menyelamatkan dengan mereka. Yang ketiga, Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Nuh dan komitmen Nuh kepada Allah lah yang melindunginya dari kemurtatan dan menyelamatkan dia dari keluarganya dari penghukuman pembinasaan air bah. Dan yang terakhir, simbol pelangi di awan ini menegaskan kepercayaan dari semua makhluk dan meneguhkan keyakinan mereka dalam Allah. Karena itu adalah tanda kasih karunia dan kebaikan Allah kepada manusia. Sehingga meskipun Allah telah terbangkitkan untuk menghancurkan dunia dengan air bah, tetapi kasih-Nya tetap meliputi bumi. Luar biasa Allah kita. Allah sangat mengasihi kita sehingga pada waktu Dia akan menghukum orang-orang jahat yang ada di bumi ini, Dia tetap melihat segelintir manusia yang tetap setia kepadanya, dan itulah yang akan diselamatkan. Allah bukan marah kepada manusia, tetapi marah terhadap dosa. Allah akan melepaskan umatnya dari dosa, tetapi akan menghancurkan, memusnahkan dosa itu sendiri. Luar biasa kasih Allah pada ciptaannya, terutama manusia. Walaupun Allah juga menciptai seluruh ciptaannya, tapi khususnya kepada manusia, Allah amat sangat mencintainya dengan cara apapun. Dengan cara bagaimana Dia melindungi orang yang betul-betul tetap setia kepadanya. Segelintir manusia menjadi rencana Allah atau tujuan Allah untuk menyelamatkan mereka. Itulah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Walaupun kita orang berdosa, tapi Allah rindu agar kita bisa kembali bersama-sama dengan Dia kembali di dalam kekekalan nanti. Untuk itu biarlah renungan ini atau pelajaran ini boleh kita renungkan di dalam sepanjang hari Sabat ini, dan kita boleh lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin hari semakin kita mengenal Allah, semakin hari semakin kita bisa menuruti apa yang menjadi rencananya. Inilah satu ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada yang pelajaran yang ketiga ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.